EV itu merupakan electric vehicle, ada berbagai macam jenis EV, ada plug-in hybrid, ada battery EV, ada hybrid EV, dan mungkin kedepannya akan ada berbagai macam bentuk lainnya kali ya. Setahu aku EV itu kendaraan listrik ya, yang akhir-akhir ini lagi gencar-gencarnya nih dipromosiin sebagai salah satu solusi permasalahan lingkungan. Ya dia satu dicas mas kendaraannya, satu pakai baterai, terus juga dia tidak pakai bensin ya. Perkembangan EV di Indonesia sepertinya kalau ngelihat dari berita-berita yang ini ya, yang mungkin belakangan itu ada, mungkin EV itu secara nasional gitu ya, mungkin cukup digenjot oleh pemerintah gitu ya, dan juga berbagai macam swasta. Bagi aku, perkembangan terkait EV di Indonesia ini masih banyak banget tantangan yang perlu penyelesaian atau solusi baik secara teknis maupun non-teknis. Ya menurut saya sih bagus ya mas, jadi kan mengurangi polusi udara ya. Udara yang di Jakarta jadi bagus ya, jadi tidak ada polusinya buat motor listriknya. Teman-teman YouTube channel Satu Indonesia, balik lagi nih sama aku Putri Saud di Astra Sustainability Podcast. Nah, untuk podcast kali ini kita akan bahas tentang topik yang lagi cukup trending nih di dunia otomotif, yaitu tentang kendaraan listrik atau biasa juga kita sebut dengan electric vehicle. Nah tentunya hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh temanku, ada Adam. Hai Adam, apa kabar? Halo Putri, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Lebih gres ya sekarang ya? Oh iya, lebih happy, lebih semangat ya? Betul, lebih semangat. Oke, jadi hari ini Adam akan menemani aku ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang EV nih. Nah tadi kan kita udah lihat tanggapan orang-orang terkait EV dan ternyata perspektif mereka berbeda-beda gitu. Nah jadi kita akan bahas lebih lanjut terkait EV, bahas tuntas. Dan untuk teman-teman yang masih agak penasaran apa sih itu EV, ada apa aja sih macamnya, nah kita akan bahas lebih lanjut. Jadi wajib ditonton ya. Berarti Put, EV itu yang kalau gue sering lihat di jalan tuh yang ada plat nomornya tuh ada warna biru itu nggak sih? Iya. Gue sering lihat tuh di jalan tuh. Benar, iya. Benar ya? Benar. Benar banget. Jadi platnya tetap warna hitam, tapi ada kayak strip birunya gitu. Itu EV ya berarti ya? Itu EV berarti. Penandanya tuh itu. Berarti enak banget ya. Kita nggak harus menyesuaikan dengan plat ganjil genap dong kalau kayak gitu. Betul. Bebas ganjil genap di Jakarta. Jadinya kena. Wow. Tapi EV itu apa sih Put sebenarnya? Nah, jadi EV itu kita kan biasa dengar EV yes, gitu ya. Yes. Sebenarnya itu tuh singkatan dari electric vehicle gitu, atau ya kendaraan listrik ya dalam bahasa Indonesia. Nah, electric vehicle itu adalah mobil, bus atau sepeda motor yang menggunakan tenaga listrik gitu. Oh, I see, berarti. Jadi tidak menggunakan bahan bakar atau bahan bakar fosil atau solar. Gitu. Berarti tenaganya itu dimasukin ke baterai lah istilahnya Put ya. Dan Betul. itu menjadi tenaga baterai. Betul, di charge. Kayak HP. Kayak gitu. Simple banget ya berarti ya sebenarnya. Iya, tidak mengeluarkan emisi. Oke. Iya bener banget Dam, jadi baterainya dapat diisi ulang di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Nah tapi selain di sana kita juga bisa mengisi ulang baterainya di stop kontak standar. Wow. Dalam arti stop kontak standar tuh Put. Kamu taruh mobil EV di garasi, colok aja, itu bisa. Kayak HP banget ya, parah ya. Betul, kayak gadget. Oke, tapi ngomong-ngomong Put ya, kenapa sih kendaraan listrik sekarang ini banyak dikaitkan dengan isu lingkungan? Nah jadi memang kan seperti yang kita ketahui, tadi kan sudah aku mention ya, jadi EV itu kan memang menggunakan tenaga listrik. Jadi EV itu tidak menghasilkan emisi sebanyak kendaraan yang berbahan bakar fosil. Selalu bersemangat ya ceritanya ya, sampai belibet ya teman-teman. Jadi memang secara emisi itu lebih rendah yang diproduksi. Jadi emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya tuh lebih rendah yang dihasilkan. Berarti sebenarnya pemakaian EV ini berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi pemakaian bahan bakar fosil gitu ya Bud ya? Betul sekali. Nah kerennya lagi Dam, ternyata biaya operasional EV itu lebih rendah dibandingkan kendaraan yang bertenaga bensin. Wow, oke. Sekarang gini Put, sebelum kita ngomongin jauh lebih hemat yang mengenai EV,
kita mau bahas satu-satu nih. Ya. Kita pengen tahu seberapa hematnya si EV. Ya. Itu kayak gimana, Put? Nah, mungkin ini aku bahas yang paling basic dulu ya. Harga kendaraannya dulu nih, Dan. Yes. Jadi udah rahasia umum ya teman-teman ya, kalau EV itu memang secara harga lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Nah, tapi kita harus melihat jangka panjangnya juga nih. Oke, berarti kan lebih jelas nih, Put. Kendaraan EV itu lebih murah secara operasional dong dibandingkan dengan kendaraan yang konvensional. Ya. Nah, Put, salah satu alasannya adalah biaya pengisian daya yang lebih rendah dibandingkan kendaraan bensin. Ya. Nah, kalau dibandingin nih, Put, misalnya berapa sih biaya yang diperlukan dalam jarak 100 km untuk kendaraan listrik? Oke, jadi Dam, menurut perkiraan pengisian daya listrik nih untuk menempuh jarak tadi berapa? 100 km. Itu akan memerlukan ya mungkin 1/3 hingga setengah dari biaya kalau misalnya ngisi bensin untuk menempuh jarak yang sama. Wow, jadi otomatis bisa lebih hemat. Iya. I see. Sampai barengan loh kita ngomongnya, luar biasa kompak banget ya gitu ya. Iya gitu, jadi memang lebih hemat. Oke, Put, tapi ada nggak sih biaya untuk pemasangan charger di rumah? Nah, untuk iya sih kita emang harus mempertimbangkan juga sih ya untuk mempertimbangkan biaya pasang charger di rumah gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa keberatan nih untuk pasang, karena kan pastinya tentu memerlukan biaya ya. Betul, biaya lebih gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa keberatan atau misalnya kita space-nya nggak cukup gitu ya, let's say ya, juga nggak apa-apa karena sudah banyak banget nih teman-teman fasilitas pengisian daya atau kita biasa sebut dengan charging station gitu ya. Itu tersedia di banyak tempat nih sekarang gitu dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur gitu ya. Untuk EV ini. Berarti gitu. Sebenarnya ke depan kita nggak perlu khawatir ya. Betul, karena tersedia di mall. Di mall ada SPKLU tadi juga ada ya, pasti ada ya. SPKLU. Jadi pom bensin untuk nge-charge EV mobil ya. tuh udah ada, udah tersedia lebih banyak gitu. Jadi kalaupun misalnya kita merasa kayaknya berat deh untuk pasang charger di rumah gitu, nggak apa-apa karena sudah tersedia banyak tempat nih untuk nge-charge. Ya sih, kita emang harus mempertimbangkan itu ya biaya pemasangan charger di rumah. Tapi Dan, kayaknya kita nggak perlu takut deh, soalnya memang fasilitas pengisian daya atau charging station ya teman-teman, kita biasa sebutnya juga charging station, itu semakin mudah untuk diakses nih karena tersedia di tempat-tempat umum kayak di mall. Itu beberapa mall tuh sudah ada. Beberapa mall di mall tuh sudah ada, atau misalnya tempat makan restoran tuh ada beberapa yang ada charging station untuk EV gitu. Dan juga tentunya ada SPKLU tadi ya, pom bensin tanda kutip untuk kendaraan listrik gitu. Jadi berarti sebenarnya udah ada semakin banyak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kamu agak ragu nih untuk pasang charger untuk EV di rumah juga nggak apa-apa sebenarnya, karena fasilitas umum juga semakin banyak. Gitu. Tapi sebenarnya gue penasaran nih, sebenarnya terkait dengan perkembangan EV di Indonesia ini, udah ada belum sih regulasi yang mendasari perkembangan EV ini? Nah, Dan, kabarnya nih pemerintah Indonesia juga lagi gencar-gencarnya dalam perkembangan EV di Indonesia. Karena ada Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Wah, boleh Put ya? Hafal. Luar biasa loh. Harus tahu sih harus tahu ya sebagai insan Astra. Gak hafal semuanya, tapi kan harus tahu. Part yang itu apal ya. Betul sekali. Tapi luar biasa, berarti sebenarnya concern pemerintah tuh udah sebesar itu. Berarti harusnya ada dampak positif dan peluang yang ada tuh nggak main-main dong ya harusnya ya. Iya benar banget. Nah, karena emisi EV itu lebih rendah, jadi pastinya dampak ke lingkungan juga jadi lebih rendah juga deh. Iya benar. Tapi aku mau nanya deh, kamu tuh udah sering nemuin gak sih SPKLU atau charging station? Pernah sih buat beberapa gue temuin, cuman belum banyak ya. Jadi gue takutnya nih kalau misalnya nanti gue beli kendaraan listrik, terus di jalan gue kehabisan baterai, nah gue takut gak bisa ngisi ulang tuh di mana tuh gitu Put. Nah iya dah, makanya sekarang tuh pemerintah tuh lagi semangat banget untuk membangun infrastruktur pengisian daya atau charging station EV gitu. Jadi makanya banyak perusahaan yang terlibat kerjasama, tentunya salah satunya juga Astra ya, dalam membangun jaringan charging station yang mudah diakses dan tersedia di banyak tempat. Wah, gitu. Gue setuju banget tuh Put. Berarti itu penting banget ya untuk pemerataan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Betul. Dan beberapa tipenya tuh misalnya ada pengisian daya di tempat umum, terus ada stasiun pengisian cepat, terus juga pengisian di rumah yang tadi kita udah bahas. Oke, tapi ada nggak sih Put Astra yang sudah membangun charging station ini? Udah
Ada dong. Jadi Astra Auto Parts nih teman-teman sudah memiliki jaringan pengisian daya KBLBB yang bernama Astra Auto Power. Nah, ini tuh menyediakan fasilitas pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Nah, Astra Auto Power ini sudah ada 13 stasiun pengisian daya yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Nah, tentunya ini yang bikin spesial lagi nih, kita tuh sudah memenuhi standar global gitu. Jadi bisa mengakomodasi semua jenis kendaraan listrik. Keren banget, Astra Auto Parts keren banget ya. Keren banget ya. Keren banget. Keren banget nih. Tentunya ini juga jadi tantangan untuk Astra yang memiliki lini bisnis otomotif untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau. Jadi contohnya seperti penggunaan baterai yang lebih baik, terus habis itu optimalisasi kinerja motor listrik, terus yang terakhir penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan gitu. Oke, tapi Put kalau misalnya kita bicara mengenai inovasi dan improvement, lo ngeliat EV ini akan ke depannya seperti apa sih Put? Nah, jadi Dam, untuk inovasi dan improvement EV saat ini memang lebih mengarah ke smart mobility gitu. Jadi mengintegrasikan sistem IT untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga keberlanjutan dalam sistem transportasi. Nah, contohnya nih Dam, kayak wireless charging, navigator, dan data real time untuk mengoptimalkan rute perjalanan, sehingga EV yang terintegrasi sistem IT ini diharapkan dapat mengurangi emisi, kemacetan, dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Wow, keren banget, berarti itu solusi untuk inovasi EV di otomotif ya Put ya? Iya, betul. Tapi banget. juga ada loh Put, kita ada juga inovasi di bidang alat berat yang diluncurkan dengan produk forklift lithium ion battery yang diageni Traktor Nusantara. Wow. Nah, aku tuh mau tahu dong Dam lebih lanjut, apa sih kelebihan dari penggunaan baterai lithium untuk forklift? Nah, banyak banget nih Put. Pertama, dari pengisian baterai yang hanya membutuhkan waktu 2 jam. Otomatis itu lebih menghemat listrik dong dibandingkan dengan pemakaian baterai lead acid, sehingga running cost-nya pun jauh lebih rendah. Nah, yang kedua Put, operator tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan atau pengisian air aki secara berkala, sehingga ini bisa mengurangi baterai manajemen time and cost, dan akhirnya produktivitas pun jadi lebih meningkat. Dan yang ketiga Put, produk ini cocok banget untuk pengoperasian yang menggunakan baik itu single ataupun multi shift. Wah, gitu. Keren banget Dam. Berarti nggak perlu sering-sering ngisi air aki ya Dam ya? Betul banget Put. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi nggak Dam kira-kira? Masih dong Put, baterai lithium ini dipastikan lebih tahan lama dibandingkan baterai lead acid karena life cycle-nya 3 kali lebih panjang. Kemudian forklift lithium ini juga tidak memerlukan baterai spare atau cadangan apabila dipakai lebih dari 1 shift gitu. Oh gitu. Jadi penggunaan baterai lithium ini juga memang lebih ramah lingkungan ya Dam ya? Betul banget. Karena tidak menghasilkan hidrogen yang berpotensi membuat baterai meledak. Betul sekali. Dan jangan lupa nih Put, baterai lithium ini juga tidak menghasilkan gas buang dan juga tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, bisa dibilang ini sangat ramah lingkungan jadinya Put. Wah, gitu. keren banget ya. Oke, udah dapat nih big picture sekarang Put. Polusi udara dan juga dampak dari gas emisi rumah kaca yang kita rasakan sehari-hari memang menjadi tantangan serius di Indonesia saat ini. Iya. Dan kita sebenarnya bisa membantu mengurangi polusi tersebut dengan adanya EV ini. Nah, contohnya juga ada produk-produk EV dari Astra nih Put. Wah, apa aja tuh? Nah, misalnya Toyota bZ4X, kemudian ada BMW iX, kemudian juga ada Lexus UX 300e. Luar biasa, keren banget ya. Jadi dari Astra pun juga sudah ada beberapa opsi electric vehicle. Betul gitu ya, yang banget, bisa Putri. dipilih oleh para customers gitu. Nah, jadi dengan mengadopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari perkembangan otomotif, kita bisa mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Setuju Put, selain polusi tadi, ngomongin soal kemacetan dan juga mobilitas tinggi yang ada di masyarakat, kayaknya itu juga satu hal yang nggak bisa kita kurangi deh. Kendaraan listrik itu bisa menjadi bagian penting dari solusi transportasi keberlanjutan karena dengan meningkatnya EV tentunya itu mengurangi emisi dan juga meningkatkan efisiensi energi. Jadi memang sih ya kalau kita pikir-pikir tuh memang sudah waktunya kita beradaptasi dengan perubahan gitu kan. Dan kita sebagai generasi muda gitu ya, teman-teman Insan Astra lainnya gitu yang lagi nonton, kita harus ikut berpartisipasi dalam membantu menjaga lingkungan di sekitar kita harus juga aware ya terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Betul, karena kan kita generasi penerus ya Dan ya. Yes, betul banget.
Nah, karena kita sudah di penghujung podcast ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih ke Adam, udah sharing banyak tentang EV dan juga tadi menyinggung sedikit terkait forklift gitu ya di Traktor Nusantara. Oh, itu sebuah knowledge baru buat aku juga gitu. Jadi Sama-sama, menarik Putri. banget nih dengarnya. Sama-sama, Putri. Thank you juga ya guys udah nemenin kita tadi. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih terkait sustainability di Astra, teman-teman bisa visit sustainability.astra.co.id atau baca Sustainability Digest di astramax.astra.co.id. Nah, teman-teman juga bisa berpartisipasi dalam segmen Ask Me Anything ya di Sustainability Digest. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait sustainability, nah teman-teman bisa tanya tuh di Ask Me Anything di Astra Max. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Bye guys!